Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari, dan seluruh warga GKJ Gandaria yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah di dalam kondisi social distancing. Di dalam jarak yang berjauhan, mari kita menghayati persekutuan di dalam Kristus yang bangkit. Di dalam perjumpaan virtual ini, mari kita membangun empati dan bela rasa atas sesama manusia dan dunia yang tengah berduka dan diliputi trauma. Umat dimohon berdiri. Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit. Kuasa dosa telah dikalahkannya. Dia tidak berada di dunia orang mati, dia hidup. Kehidupan telah dianugerahkan kepada kita. Berkat dan pengharapan mengiringi langkah kita. Hari ini, esok, dan sepanjang masa. Pergilah dan nyatakanlah kepada semua orang, Kristus bangkit. Nyalakanlah terangmu. Haleluya. Ibadah perayaan kebangkitan Kristus berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Dan melimpahimu juga.
Umat dipersilakan untuk duduk. Mari kita berdoa. Di dalam pengasihan Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus agar pembacaan dan perenungan sabda Tuhan menggugah kami, terus menuntun kami di jalan kehidupan, agar hidup yang kami jalani menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi dunia. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah seorang dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan
bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak dan seluruh warga GKJ Gandaria. Selamat pagi, selamat Paskah. Hari ini kita merayakan Paskah dengan keistimewaan karena kita
harus mengambil jarak. Tetapi mengambil jarak bukan berarti meniadakan relasi dan persekutuan. Karena itu mari kita menghayati bersama-sama perayaan Paskah dalam social distancing ini dengan menghayati bahwa Allah berada di dalam persekutuan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, pernah mendengar kata trauma? Semoga itu bukan kata yang asing bagi saudara-saudara. Trauma umumnya dikenal dengan luka. Awalnya memang bermakna luka secara fisik. Tetapi kemudian dalam perkembangannya, trauma tidak melulu soal fisik. Tapi soal pikiran, soal perasaan, soal psikis, sesuatu yang tertinggal. Trauma biasanya terjadi karena seseorang dibenturkan pada realita, pada situasi yang tragis, yang tidak mereka bayangkan, yang membuat mereka takut. Itu sebabnya orang mengatakan trauma adalah something that doesn't go away. Sesuatu yang tertinggal terus di dalam diri. Akibatnya saudara-saudara, ketika orang mengalami trauma, reaksi umumnya adalah mereka akan lari. Lari dari realitas yang memiliki kaitan dengan trauma itu. Tidak ingin mengingat, cenderung mau melupakan. Tidak mau lagi mendengar kata yang disebut yang ada hubungannya dengan peristiwa yang menyakitkan itu. Teks yang kita baca menunjukkan hal itu. Ketika Kleopas dan temannya pergi dari Yerusalem. Dia pergi ke Emmaus yang kira-kira jaraknya 7 mil atau 12 kilo. Dia berjalan. Dan di tengah perjalanan mereka berdebat, karena Kleopas tidak sendirian, dia bersama dengan temannya, mempercakapkan apa yang terjadi. Kepergian Kleopas dan temannya dari Yerusalem ke Emmaus, itu menunjukkan satu fakta. Dia mau meninggalkan situs kekerasan yang menggoreskan luka yang begitu dalam. Karena Kleopas melihat bagaimana gurunya disiksa, mati dengan cara yang mengerikan. Dia menghindari situs trauma itu, pergi ke Emmaus. Nah, di tengah perjalanan saudara-saudara, Yesus muncul bersama-sama dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, lalu timbullah dialog yang menarik itu. Yesus sebagai orang asing datang bersama-sama dengan mereka dalam sebuah percakapan dan bertanya, apa yang terjadi? Tentu dua orang itu heran. Apakah kau satu-satunya orang asing di sini yang tidak tahu peristiwa yang menghebohkan itu? Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi. Kisah Yesus yang mati dengan cara yang mengenaskan. Harapan mereka tentang kehidupan Yesus, tentang apa jadinya nanti Yesus menurut versi mereka. Yesus kemudian menghardik mereka dengan perkataan yang cukup keras. Apa kau tidak mengerti apa yang terjadi? Yesus menceritakan apa yang sebetulnya sudah pernah diceritakan oleh Yesus sendiri bersama-sama dengan murid-muridnya dalam percakapan perjalanan sebelum masa kesengsaraan itu. Mereka kemudian dibuat mengerti bahwa memang Mesias harus seperti itu. Dalam percakapan itulah terjadi pembukaan,
terjadi penyadaran sedikit demi sedikit tentang apa yang baru saja mereka lewati. Seperti kisah kesengsaraan Yesus itu diceritakan ulang dengan perspektif yang berbeda, yang membuat akhirnya mereka sedikit demi sedikit memahami, oh itu yang harus terjadi. Baru kemudian ketika mereka sampai di Emmaus, mereka memaksa Yesus tinggal, Yesus mau, dan mereka makan. Peristiwa menarik yang kedua terjadi. Yesus memperlihatkan gestur sama seperti yang biasa Yesus lakukan ketika mau makan. Mengambil roti, mengucap berkat. Disitulah mereka tersadar, oh, aha momen terjadi. Ternyata selama ini yang bercakap-cakap di dalam perjalanan itu Yesus sendiri. Tetapi ketika mereka sadar bahwa Yesus yang mereka percakapan, Yesus yang mereka lihat mati, bangkit bersama-sama dengan mereka berjalan, saat itulah Yesus lenyap. Kleopas dan temannya memiliki semangat baru. Apa yang terjadi? Dia kembali ke Yerusalem. Bayangkan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Seseorang yang memiliki pengalaman traumatis, yang ingin lari dari realitas yang membuat dia sakit, sekarang memiliki perspektif yang baru tentang pengalaman menyakitkan itu. Dan alih-alih dia terus pergi meninggalkan situs, memori, pengalaman yang menyakitkan, mereka kembali ke situs yang mengerikan itu, ke Yerusalem. Kalau tadi mereka pergi dari Yerusalem dengan perasaan campur aduk, kehilangan, ketakutan, putus asa, mereka kembali dengan harapan baru, dengan perspektif yang baru, dengan cara pandang yang baru. Dan apa yang terjadi? Dia mengatakan, dia memberitakan, hei, benar, Yesus bangkit. Jadi apa yang diceritakan oleh para perempuan pagi-pagi, bahwa mereka melihat Yesus, betul itu terjadi. Itulah ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kisah Kleopas dan temannya. Ketika mereka bersama-sama bercakap-cakap, Yesus datang. Perpaduan antara takjub, heran, dan mungkin juga takut. Itu sebabnya mereka menyangka Yesus itu hantu. Aku bukan hantu. Yesus mengucapkan salam yang biasa dia lakukan. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka belum percaya. Yesus minta roti, minta ikan, minta makanan. Yesus memakan di hadapan mereka, menunjukkan bekas lukanya. Mereka percaya. Lalu Yesus menerangkan kembali isi kitab suci, seolah-olah seperti sebuah kelas katekisasi yang singkat. Dan mereka percaya. Kehadiran Yesus yang bangkit membukakan mereka pada kitab suci, lalu menumbuhkan kekuatan dan keyakinan yang baru. Di dalam perasaan yang bergemuruh itu, Yesus memberikan tugas, pengutusan. Kamu yang harus menjadi saksi dari semuanya ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema Paskah hari ini adalah mercusuar kasih Allah. Saudara-saudara tahu apa tugas mercusuar? Iya, betul. Tugasnya adalah memancarkan sinar, memandu kapal-kapal yang ada supaya tidak mengalami celaka. Kalau Paskah hari ini dianalogikan dengan mercusuar kasih Allah, Kristus sang mercusuar itu, dialah yang memberikan sinarnya, memandu manusia, memandu kehidupan supaya hidup
supaya manusia, supaya dunia tidak celaka. Dan itu terjadi. Buktinya bacaan kita menegaskan hal itu. Yesus hadir menjadi sosok healer, menjadi trauma healer, menjadi penyembuh trauma bagi Kleopas dan dua temannya. Mereka tidak dibiarkan lari dari realitas, tetapi dikembalikan untuk berani melihat realitas, betapapun realitas itu begitu mengerikan, begitu menakutkan, begitu menyeramkan. Tetapi dengan cara pandang yang baru, dengan perspektif yang baru. Dan hasilnya, Kleopas dan temannya tidak lari, tidak menghindar dari pengalaman pahit, tetapi memaknai pengalaman pahit sebagai sebuah anugerah. Itu sebabnya saudara-saudara, seorang teolog perempuan namanya Cynthia Hess, dia mengatakan begini, the site of trauma is the site of grace. Situs trauma, lokasi trauma adalah sekaligus juga lokasi anugerah. Jalaluddin Rumi menjelaskan hal yang sama. The wound is the place where the lights enter you. Luka adalah tempat di mana cahaya akan memasuki dirimu. Jadi saudara-saudara, kalau saat ini kita merasakan luka, memiliki pengalaman pahit, kita memiliki kesakitan, fisik maupun psikis, lihatlah itu sebagai pintu masuk anugerah. Lihatlah pengalaman Kleopas. Yesus hadir sebagai pemulih yang akhirnya membuat dia menyadari, dia berani memasuki situs traumanya lagi dengan semangat baru. Bukan lagi sebagai orang-orang yang terluka, tetapi justru sebagai orang-orang yang memberikan harapan, memberikan pemulihan, meneguhkan karya Allah. Itulah fungsi kita. Kristus sebagai mercusuar, ya, sudah terbukti. Nah sekarang, kitalah mercusuar itu, yang harus memancarkan, harus menerangi, harus menuntun manusia sesama kita untuk menemukan makna kehidupan, untuk menemukan pengharapan, untuk menemukan kekuatan bahkan di saat-saat yang paling gelap sekalipun. Seperti saat ini, ketika kita mendengar berita yang terjangkiti virus COVID-19 bertambah. Ketika kita harus beribadah terpisah. Lalu bagaimana cara kita menjadi mercusuar itu? Sederhana saudara-saudara. Melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Apa itu? Mulai dengan berbagi. Di dalam ibadah-ibadah kemarin kita sudah membahas stay at home sebagai jalan kita mendukung pemerintah melawan virus ini. Mari kita tingkatkan statusnya. Tidak cuma stay at home and do nothing, tapi kita bisa tetap stay at home, menjaga keselamatan dan kesehatan, tetapi terus menjadi berkat. Ada kisah menarik saudara-saudara, sederhana tapi simple. Seseorang memesan makanan pada ojek online. Ketika sang tukang ojek itu sudah membelikan makanan, sang pemesan mengatakan, makanan itu buat Bapak, bukan buat kami. Ini cara kami untuk berbagi. Simple. Percakapan di WA itu kemudian di capture lalu viral, saudara-saudara bisa menemukannya di internet. Itu satu cara sederhana, banyak cara yang lain. Ketika kita kesulitan mendapatkan hand sanitizer, masker, bisa nggak kita berbagi dengan apa yang kita miliki? Dengan tetap menjaga social distancing.
Dengan begitu saudara-saudara, kita menolong masyarakat yang sedang mengalami trauma ini untuk pulih. Dan dengan demikian, kita menjadi mercusuar itu. Kecil, sederhana, tetapi bisa mengubah suasana. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita hayati Paskah ini dengan memegang satu pengharapan bahwa peristiwa pahit yang ada di sekeliling kita adalah penuntun kita untuk menerima anugerah sekaligus menjadi anugerah. Selamat menjadi mercusuar. Amin. Saat hening untuk kita. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat ini. Di bagian doa syafaat ini, kita bisa bersama-sama di setiap keluarga mendoakan pergumulan-pergumulan kita, pergumulan bangsa ini, pergumulan gereja kita, dan hal-hal yang ingin saudara-saudara doakan. Oleh karena itu, pada bagian doa syafaat, dipersilakan untuk masing-masing keluarga berdoa.
Mari kita mengumpulkan persembahan, nat persembahan pada hari ini dari Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan iringan lagu NKB 88, Hai Mari Nyanyi Bersenang. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang senantiasa memberkati kami, inilah persembahan kami ya Bapa. Kiranya Kau berkati, Kau sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang berkenan dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Mari kita berdiri, kita menyanyikan NKB 212 bait 1 sampai 3. Sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan yang besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah sulung
dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Bersinarlah dan nyatakanlah terang dan kasih Allah yang menuntun manusia pada kehidupan. Kami akan menjadi suluh bagi dunia. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. bawalah terang Kristus yang telah bangkit dan pancarkanlah melalui hidupmu. Kami bersedia dengan sepenuh hati. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menghiburmu. Kiranya Allah berjalan di atasmu sebagai Tuhan untuk menjagamu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu dengan cinta untuk mendorongmu. Kiranya Allah berjalan di depan sebagai sang pengharapan untuk menunjukkan masa depanmu. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengurung dengan kasih, anugerah, dan kesetiaan hingga hidupmu menampilkan salib Kristus. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Selamat Paskah, selamat menjadi mercusuar kasih Allah.
Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Kristen Jawa Gandaria yang dikasihi Tuhan, mewakili Komisi Kesaksian dan Pelayanan serta Komisi Komunikasi, saya mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Jemaat GKJ Gandaria yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mewakili BPH Majelis GKJ Gandaria, perkenankan kami mengucapkan Selamat Hari Paskah 2020. Dengan semangat kebangkitan Tuhan, marilah kita terus beriman dan berpengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi bangsa kita dari pandemi COVID-19. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu Jemaat GKJ Gandaria. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan Tuhan berikan kesehatan selalu dalam kondisi yang pada saat ini. Amin. Salam saudaraku, merayakan Paskah di rumah masing-masing biarlah semakin menghayati makna Paskah itu sendiri. Selamat Paskah. Selamat Paskah kepada seluruh jemaat GKJ Gandaria. Tetap semangat dalam ibadah online dan persekutuan virtual. Dan mari menjadi mercusuar kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GKJ Gandaria yang diberkati Tuhan, di hari Paskah ini kita diingatkan bahwa jarak sosial dan isolasi tidak akan bertahan selamanya. Sebab Tuhan memberi kita kekuatan, pengharapan dan sukacita untuk bertahan di musim yang sulit ini dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Mewakili Komisi Ibadah, KKG dan Multimedia, saya mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020. Tuhan memberkati. Semoga Paskah pada masa pandemi COVID-19 membawa kita pada harapan, sukacita, dan kebahagiaan bersama keluarga, dan dapat berbagi kasih dengan orang yang membutuhkannya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Majelis GKJ Gandaria Pawang mengucapkan selamat dari Paskah. Terkait dengan Hari Raya Paskah, biarlah makna kebangkitan Kristus ini membawa rasa solidaritas kita di dalam memutus mata rantai paparan COVID-19. Tuhan memberkati.